Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जमात अहमदिया अमेरिका का जलसा सालाना शुरू हो रहा है. Alhamdulillah, hari ini jalsah jemaat Amerika tengah dimulai dan saya untuk kedua kali memperoleh kesempatan untuk hadir. Jalsah ini yang tiap tahun di berbagai tempat jemaat adakan, jemaat setempat adalah dalam mengikuti jalsah yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah mulai. Yang maksudnya adalah untuk menjadikan anggota jemaat sebagai pewaris dari berkat-berkat yang para anggota jemaat untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka, yang dia dengan menjadikannya sebagai bagian dari hidup mereka, mereka terus menjadi pewaris dari berkat-berkat itu. Dan berkat-berkat itu adalah dapat diraih dengan menempuh jalan ketakwaan yang hakiki. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam untuk orang yang ikut serta dalam jalsah, setiap orang Ahmadi, beliau mengharapkan untuk meraih standar itu. Dan ke arah untuk meraih, dan kepada orang yang tidak menaruh perhatian kepada standar-standar itu, beliau sangat keras menjauhkan diri beliau, memperingatkan kepada mereka. Jadi bagi seorang Ahmadi yang benar, itu merupakan hal yang perlu ditakuti, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tahun satu kali dalam kesempatan lingkungan yang baik dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan, menjauhi kekurangan-kekurangan, dan sehingga di dalam iman dan keyakinannya itu mereka dapat memperteguh keimanan mereka. Tetapi untuk meraih itu, jadi sambil menunaikan hak daripada hal itu, banyak yang tidak berupaya untuk itu. Kalau berusaha sekalipun, maka
untuk ke depan mereka tidak dapat mempertahankannya, yang hendaknya harus dipertahankan. Kalau berkat-berkat jalsa dan keberkatannya itu seorang Ahmadi dapat mengambil dalam arti yang sebenar dan dia berusaha untuk mengambilnya, meraihnya, maka setiap tahun akibat daripada ikut serta dalam jalsa, berkat-berkat itu akan menciptakan perubahan suci dan akan terus mengumpulkan kesucian, dan setiap tahun mereka terus akan menempuh ketakwaan-ketakwaan yang sejati, dan kita akan melihat dalam diri setiap Ahmadi. Dan etape-etape kemajuan ini akan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sampaikan yang ingin beliau lihat dalam diri kita. Jadi ke arah keinginan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ini kita perlu menaruh perhatian, dan berkenaan dengan kondisi jalsah yang beliau inginkan yang ada dalam diri beliau. Jadi perlu untuk meraih maksud itu, yang apa yang ada dalam diri beliau untuk mengadakan jalsah ini, yang menyatakan itu, beliau nyatakan dalam sabda-sabda beliau bahwa lebih dari dunia ini hendaknya ada lebih banyak perhatian kepada akhirat. Dan perhatian dan kecenderungan-kecenderungan untuk meraih standar ini, beliau alaihi salam telah menekankan dengan keras bahwa di dalam diri hendaknya menciptakan ketakwaan, dan takwa itu adalah hak-hak Allah. Dan dengan menciptakan rasa takut dalam hati kita, dan kita menunaikan itu dengan rasa takut, dan hak-hak hamba pun juga, hamba-hamba Allah pun juga dengan rasa takut kepada Allah, dan dengan adanya rasa takut kepadanya kita melaksanakan. Dari antara hak-hak Allah yang paling besar adalah hak Allah itu adalah ibadah. Dan di dalam ibadah yang paling penting adalah salat. Berkenaan dengan itu, Hazrat Rasulullah SAW bahwa itu adalah merupakan inti daripada ibadah. Jadi Hazrat berkenaan dengan sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam sabda dalam khutbah yang lalu saya telah menerangkan, dan bagi mereka yang belum mendengar itu dengarlah. Dan ibadahnya dan idahnya hendaknya berusaha mengambil standar ini dalam ibadahnya. Dan di dalam jalsah ini, ketika saudara-saudara menaruh perhatian pada sholat dan lingkungan, walhasil dalam lingkungan ini kita harus sholat berjamaah dan menjadikan itu bagian daripada hidup kita. Di dalam hari-hari jalsah secara khusus kita berdoa, dan untuk itu kita berusaha supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban-kewajiban ini dalam arti yang benar, kita diberi taufik untuk melaksanakannya. Di sini saya ingin menjelaskan satu hal, bahwa di dalam program-program jalsah dan para musafir yang datang dari jauh-jauh dilaksanakan sholat itu di jamak, dan syariat memberikan izin, tetapi di rumah-rumah masing-masing tanpa keterpaksaan menjamak sholat itu tidak dibolehkan. Kadang-kadang di sebagian rumah itu sholat itu secara permanen dijamak. Karena ketika ditanya kepada anak-anak bahwa di satu hari berapa hari sholat, maka dia menjawabnya 3. Dan ketika kita hitung bahwa di rumah-rumah itu tidak diperhatikan sholat itu. Di Al-Quranul Karim 5 sholat yang diwajibkan. Rasulullah SAW dengan sunnatnya telah memberitahukan kepada 5 waktu, dan bagaimana melaksanakannya beliau perlihatkan. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkali-kali menarik perhatian kita ke arah itu.
pada khutbah yang lalu rinciannya itu sedapat mungkin dari kutipan-kutipan Hazrat Masih Maud saya telah terangkan. Jadi ke arah kewajiban ini hendaknya memberikan perhatian yang penuh, dan kemudian untuk meningkatkan standar ketakwaan, untuk menunaikan hak-hak Allah, tidak hanya cukup kepada sholat saja, bahkan hal-hal yang lain pun juga perlu melaksanakannya. Kemudian nafal-nafal juga itu perlu melaksanakannya. Kemudian sholat-sholatnya pun harus dihiasi dengan nafal-nafal. Kemudian ke arah nafal-nafal seperti tahajud, sholat tahajud. Di dalam hari-hari yang 3 ini banyak sekali tentu yang memperhatikan tahajud. Kalau ada perhatian, tentu itu jadikanlah bagian daripada hidup, karena kekurangan daripada kewajiban itu dapat dipenuhi dengan sholat nafal dan dalam nafal itu tahajud mempunyai peran yang sangat penting. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sangat menarik perhatian kepada hal arah ini. Beliau bersabda bahwa hendaknya jemaat kita jadikanlah kebiasaan untuk sholat tahajud, dan kalau tidak bisa banyak, laksanakanlah 2 rakaat. Walhasil dengan itu dia dapat memperoleh taufik untuk berdoa. Pada saat itu doa itu mempunyai pengaruh yang besar, dan karena itu keluar dari semangat dan rasa perih, dan selama tidak dengan khusyuk dan dengan rasa perih yang khusus di dalam hati itu tidak ada itu, maka seorang itu tidak akan bisa, jadi dari bangunnya dari tidur itu dia ingin meraih keredaan Allah. Manusia itu berkurban. Jadi untuk bangun. Jadi bangunnya beliau bersabda bahwa bangunnya itu sendiri, seorang yang melakukan tahajud itu dengan itu dia menciptakan rasa perih dalam hatinya, yang dari itu di dalam doa rasa kegelisahan itu akan terlahir dengan sendiri. Dan inilah kegelisahan ini dan keresahan ini merupakan faktor untuk pengabulan doa. Jadi inilah pentingnya dari tahajud itu. yakni untuk itu, bangun untuk itu, di dalam diri manusia akan menciptakan revolusi. Di dalam dunia dewasa ini, berbagai kecenderungan manusia jalani, yang dari itu banyak orang tidak tidur sampai tengah malam. Sesungguhnya dalam kondisi seperti itu, kemajuan dalam ketakwaan dan menciptakan perubahan suci itu merupakan sarana yang sangat bagus. Jadi menunaikan hak daripada ibadah ini, di mana akan mendekatkan manusia dengan Tuhan. Di sana manusia untuk faedahnya pun juga merupakan senjata yang sangat luar biasa. Sesudah hak Allah, hak yang sangat besar adalah bagi mukmin yang hakiki adalah menunaikan hak saudaranya. Terlepas dari itu, atau kita katakan bahwa ini merupakan hak manusia, dan terlepas dari itu bahwa siapa dan kaum mana dia dan mazhab apa, untuk kemanusiaan menunaikan hak satu dengan yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berkali-kali telah menekankan. Dan seorang mukmin, yakni seorang mukmin itu dia mempunyai hak dari mukmin yang lain. Berkenaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan akan hal itu. Yang perlu menunaikan itu. Oleh karena itu beliau Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam berkenaan dengan jalsa beliau bersabda bahwa ke arah menunaikan hak-hak hamba Allah itu pun beliau sangat menekankan. Jadi untuk orang lain hendaknya melahirkan kelembutan dan rasa simpati. Dan
tidak hanya terbatas pada jalsah saja. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya pun juga harus diaplikasikan. Kadang-kadang pada hal-hal yang kecil saudara di antara saudara yang lain menjadi marah. Dan saya kadang-kadang itu berlanjut sampai 1 tahun marahnya. Dan kemarahan itu di dalam hal-hal yang lain itu akhirnya merambat kepada yang lain. Dan kelembutan dan rasa simpati dan memperhatikan perasaan orang lain, kurangnya itu kadang-kadang ketika kurangnya rasa simpati di dalam sebuah rumah, rasa kasih sayang kurang, maka rumah tangga pun menjadi hancur. Satu masa ketika kita mengatakan bahwa di dunia barat akibat daripada kemerdekaan, rumah tangga itu menjadi hancur. Dan jumlah talak itu sangat banyak di sini. Jadi suami istri tidak memperhatikan perasaan antara sesama. Jadi dia tidak mau bicara dengan senang hati. Jadi cinta yang pertama akhirnya yang tadinya cinta itu berakhir pada permusuhan. Dan sebabnya adalah bahwa akibat daripada lingkungan ini tidak ada kepercayaan pada satu yang lain. Jadi kepercayaan itu menjadi tambah ini dan akhirnya rumah tangga itu menjadi berantakan. Kini untuk kita pun juga ini perlu menjadi bahan renungan. Di rumah-rumah orang Ahmadi pun juga itu terlahir ketidakketentraman dan akibatnya rumah tangga menjadi putus. Di sini saya ada laporan kepada saya dari Islah Committee dan di sana talak dan khula itu mulai bertambah. Jadi bagi seorang Ahmadi, kerendahan, kelembutan dan segala segi daripada akhlak itu perlu melingkupi itu dan perlu berusaha untuk itu. Lingkungan kita perluas, baru kita bisa menjadi Ahmadi yang hakiki. Jadi di dalam jalsa ini juga sisi ini hendaknya kita taruh perhatian kita ke arah itu dan kita harus berusaha meraih standar yang tinggi. Dan kemudian kita berjanji untuk tetap memegang itu dan hendaknya diingat bahwa kita telah berjanji untuk taat yang sempurna. Kita telah berjanji untuk menciptakan perubahan suci dan tegak dalam takwa. Dan kita telah berjanji untuk itu, telah memperbaharui janji kita. Oleh karena itu kita senantiasa memperhatikan itu. Kalau tidak, kita tidak menjadi orang yang memenuhi janji kita. Dan tidak pula kita memperoleh berkat dari berkat-berkat jalsa. Ada jalsa, maka kita membaca terana, nazam, kasidah, dan akibat dari memperlihatkan DMTA terjadi, kita berusaha membuat hiasan-hiasan dan kita menyanyikan nyanyi-nyanyian banyaknya karunia Tuhan. Jadi untuk mengambil faedah dari berkat-berkat itu perlu meraih ketakwaan. Jadi ajaran Allah dan Rasulnya perlu kita ikuti secara sempurna. Janji beat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam perlu kita penuhi. Kalau tidak, memang kendati berkat-berkat itu ada, kita akan tidak dapat meraih dari hasil dari berkat itu, manfaat dari berkat itu. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa ini bukan pertemuan duniawi yang kalian datang atau tentang duniawi kalian dapatkan, tetapi berkatnya yang hakiki. Jadi usahalah untuk meraih berkatnya yang hakiki.
Dan untuk apa yang diinginkan dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ada beberapa hal yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu yang akan saya kemukakan di hadapan saudara-saudara kalian. Setiap sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan setiap perkataan itu adalah yang orang yang mengamalkannya itu akan bisa menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Dan inilah maksud daripada tujuan kehidupan beliau, yakni jadi majikan beliau. Jadi dengan berjalan pada majikan beliau ini, Hazrat Mustafa sallallahu alaihi wasallam menjadikan manusia menjadi manusia yang bertuhan. Jadi yang paling pertama, saya dalam sabda-sabda beliau alaihissalam itu kedudukan beliau dan pentingnya dan berkenaan dengan ketaatan sempurna beliau. Beliau bersabda bahwa kalian yang telah beat di tangan saya dan kalian telah mengimani saya sebagai Masih Maud dan hakim adil. Sesudah mengimani saya, keputusan saya dan perbuatan saya, atau kalau ada kebencian atau hasad, maka pikirkanlah iman kalian. Jadi iman yang kalau kamu mengimani dengan benar bahwa Masih Maud adalah hakim adil, maka hukumnya dan di hadapan perbuatan amalnya kamu harus menyerah, dan keputusannya itu kamu harus lihat dengan penuh hormat, supaya kamu hal-hal yang bersih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu nyatakan menghargai sabda-sabda Rasulullah. Cukup kesaksian Rasulullah bahwa imam kau adalah imam yang adil. Jadi orang yang melihat keputusan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam baru kita nyatakan apabila setiap perkataan beliau kita ikuti secara sempurna. Beliau telah menjelaskan bahwa sabda-sabda beliau dan keputusan-keputusan beliau, kita orang yang melihat itu dengan hormat dan mengamalkan itu, tidak hanya menghormati sabda-sabda beliau, bahkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mereka lihat dengan penuh kehormatan. Jadi inilah kemujuran kita, bahwa kita imam itu telah kita imani yang segala sesuatu telah beliau jelaskan di hadapan kita dengan terang dan jelas yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, supaya jangan ada yang mengatakan bahwa kami dalam memahami itu ada kesalahan. Jadi bagi seorang Ahmadi apabila dia baiat, maka tanggung jawabnya hendaknya perlu memperhatikan tanggung jawabnya itu. Keinginan-keinginan duniawi dan kecenderungan-kecenderungan dunia itu jangan itu menjauhkan daripada janji beat. Dan pada hakikatnya orang yang janji beat, orang yang seperti itu tidak lagi janji beat. Jadi pada hari-hari jalsah ini, sisi ini pun juga setiap orang Ahmadi perlu mengintrospeksi, perlu mawas dirinya. Dalam menasihatkan jemaat, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mendirikan jemaat ini, dan untuk mendukungnya ratusan tanda-tanda dia telah zahirkan. Maksudnya adalah dari itu supaya jemaat ini adalah merupakan jemaat para sahabat dan menjadi zaman yang terbaik. Jadi yang merupakan zaman yang terbaik, yakni abad pertama. Dan barang siapa yang masuk dalam jemaat ini karena dia masuk di dalam wa akharina minhum, oleh karena itu mereka maka bukalah pakaian yang sia-sia dan semua perhatian menuju kepada Tuhan. Jadi apabila kita telah diberikan kabar suka oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesudah Masih Maud
perlu menegakkan khilafat. Jadi untuk mengambil berkat dari itu, zaman yang terbaik kita harus berusaha menegakkan itu untuk seterusnya. Sesudah satu generasi, dalam generasi yang kedua kita harus meniupkan ruh itu dan terus kita tiupkan bahwa kita setiap perbuatan kita adalah untuk meraih keridhaan kita, harus sesuaikan dengan kehendak ilahi. Kalau ini tidak terjadi, maka kita tidak termasuk orang yang mengikuti zaman yang bagus yang Hazrat Masih Maud telah nyatakan. Bahkan kita akan tenggelam di dalam zaman yang gelap. Oleh karena itu perlu berusaha untuk itu. Beliau bersabda bahwa di mana orang yang beriman kepada saya di dalam zikir ilahi, mereka ada warna khusus. Di sana di antara sesama pun juga kasih sayang itu perlu khusus. Tidak hanya zikir ilahi saja yang khusus, bahkan di antara persaudaraan, di antara sesama, di dalam diri jemaat hendaknya ada cinta kasih. Dan inilah yang beliau harapkan dari orang yang beriman kepada beliau. Apabila corak ini yang terjadi, nuansa ini yang terjadi, maka dapat menjadi jemaat yang disebut jemaat akhirin. Maka beliau dalam memperluas kata cinta ini, beliau menarik perhatian untuk menunaikan hak hamba Allah. Sebagaimana beliau menekankan itu, menarik perhatian kita ke arah itu. Kalau kita, setiap orang di antara kita memulai menunaikan hak-hak itu, maka revolusi dalam beberapa tahun itu dapat kita ciptakan. Beliau bersabda bahwa bersama makhluk Allah itu rasa simpati kita itu adalah bahwa selama kita tidak berdoa untuk musuh, maka hati itu tidak bersih. Jadi kita, berapa banyak orang yang berpikir dengan pemikiran ini memperluas doanya. Di dalam jemaat yang terlahir berbagai permasalahan, kalau ini pemikiran, maka permasalahan itu tidak akan muncul. Apabila seorang mukmin, para penentangnya dan musuhnya dan orang lain muslim, dia berdoa, maka di dalam untuk orang-orangnya akan lebih keras lagi penambahannya kalau untuk sesama temannya. Apabila ada doa yang seperti itu, maka pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pun juga kepada orang yang mempunyai perasaan itu akan turun. Dan barang siapa yang kasih sayang Tuhan itu turun kepadanya, maka dunia dan akhiratnya akan menjadi baik, akan menjadi bagus. Beliau alaihi salatu wassalam, nasihatnya yang umum beliau ini kita harus selalu senantiasa pegang. Beliau bersabda bahwa ini merupakan kebaikan Allah yang sangat luar biasa, bahwa Dia telah memberikan kekuatan kepada kalian dan dapat mengenal, yakni telah mengimani Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Beliau dan memperoleh taufik untuk menerima beliau. Beliau bersabda bahwa kalau Tuhan tidak menganugerahi karunia, maka sebagaimana orang-orang lain mereka itu mencaci maki, maka kalian pun akan dari mereka. Jadi sebagaimana orang mencaci maki Masih Maud, maka kalian pun juga akan seperti kalau tidak ada karunia Allah yang khusus kepada kalian. Beliau bersabda bahwa sesuatu yang menarik kalian itu hanya karunia Allah semata. Beliau bersabda, janganlah menganggap bahwa kita itu orang Islam. Islam itu adalah nikmat yang sangat besar. Hargailah itu. Hargailah itu dan bersyukurlah. Jadi menjadi nama sebagai seorang Muslim dan menjadi orang Ahmadi bukanlah hal yang hebat. Bahkan hal yang utama adalah karunia yang dalam bentuk menerima Ahmadiyah, menghargai itu adalah. Jadi bagaimana cara menghargai itu? Di dalam diri kalian falsafahnya adalah bahwa itu sebagaimana falsafah bahwa tidak dapat diraih dengan ucapan.
Bahkan Islam itu adalah kita membawa diri kita itu adalah supaya seberapa banyak perintah-perintah Tuhan itu kita amalkan. Dan ringkasannya adalah itaat secara sempurna kepada Tuhan. Seorang muslim adalah bahwa yang semua wujudnya dia letakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang mukmin sampai pada kondisi ini, maka ayat Al-Qur'an itu yang dimana Allah berfirman bahwa bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahwa barang siapa yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan dia menjadi orang yang muhsin, maka ganjarannya akan ada di sisi Tuhan dan mereka tidak akan takut dan tidak akan merasa sedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa barang siapapun yang semua perhatiannya dia tujukan kepada Tuhan, keredaan Allah dia utamakan dari semuanya, segala sesuatu, rasa takut, kondisi rasa takutnya dan sedihnya akan dijauhkan oleh Allah. Arti daripada ihsan adalah berbuat baik kepada orang lain, yakni perlakuan yang tidak ada keuntungan pribadi dan di dalam amal dan ilmunya itu dia perhatikan itu kebaikan. Jadi seorang muslim setiap amalnya dan ilmunya itu penggunaannya itu adalah untuk kebaikan, untuk hal-hal yang baik, dan dalam cara apapun tidak ada keburukan di dalamnya yang masuk. Dan inilah pada dasarnya kondisi yang dapat kita katakan bahwa perhatiannya itu tertuju kepada Tuhan. Jadi inilah kedudukan yang hendaknya setiap orang Ahmadi dapat meraih itu. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa kondisi ini menjadikan kita sebagai orang muslim yang sejati. Jadi sesudah kita masukkan diri kepada orang yang beat, bahwa kita pun tidak cukup hanya sampai di situ, bahkan bahwa kita sebagai orang Ahmadi, bahwa kan standar kita harus terus tingkatkan. Berkenaan dengan mujurnya orang yang beat, beliau bersabda bahwa saya katakan dan sungguhnya bahwa ini merupakan upaya pendekatan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan untuk orang-orang yang mujur, yakni dia masuk ke dalam jemaat. Dia berberkatlah orang yang mengambil faedah dari itu. Kalian yang telah menciptakan hubungan dengan saya, jadi sama sekali janganlah kalian bangga bahwa apa yang kalian telah dapatkan, memang benar bahwa dibandingkan orang-orang yang ingkar, kalian itu telah kalian itu adalah orang yang paling dekat dan orang-orang yang paling mujur dibandingkan dengan orang-orang yang ingkar. Jadi dengan ingkar yang telah luar biasa telah menjadikan Tuhan marah. Dan ini benar bahwa kalian dengan husnuzan, kalian telah berusaha menjauhkan diri kalian dari kemarahan Tuhan. Tapi hal yang benar adalah bahwa kalian itu dekat dengan mata air yang telah Allah ciptakan untuk kehidupan yang abadi. Ya, memang meminum air yang belum. Jadi dengan karunia Allah, carilah karunia Tuhan supaya dia memberi minum kepada kamu. Karena tanpa karunia Allah itu tidak mungkin. Kalian tidak akan bisa meminum air. Kalian kendati masuk Ahmadiyah, kamu tidak akan dapat mengambil faedah. Saya sesungguhnya mengetahui bahwa barang siapa minum daripada sumber mata air, dia tidak akan hancur. Karena air ini akan memberi kehidupan dan menjauhkan dari kehancuran dan akan melindungi dari serangan setan. Dan apa cara untuk dapat minum dari air ini? Yaitu dua hak yang Allah Subhanahu wa taala telah tegakkan, itu kalian harus jabarkan dan kalian laksanakan dengan baik. Yaitu hak melaksanakan hak-hak Allah dan menjalankan hak-hak manusia. Inilah pekerjaan yang kita setiap orang harus kita menciptakan dalam diri kita dan harus mengadopsinya. Hazrat Masih Maud alaihissalam
Ini merupakan kebaikan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahwa standar daripada meraih hak-hak ini sebagaimana beliau telah membuat dekat itu, yakni dengan mendengar sabda-sabda beliau, dengan melihat hal-hal yang baik di antara kita, sehingga kita mempunyai perhatian untuk meraih standar itu yang ingin beliau lihat dari kita. Beliau telah menarik perhatian kita untuk itu, dan setiap orang Ahmadi itu sangat perlu menaruh perhatian kepada itu, dan itu adalah bahwa kondisi keilmuan itu kita harus tingkatkan. Kita di dalam dunia dewasa ini sangat banyak perhatian kepada keilmuan, dan belajarlah ilmu agama dan perubahan suci itu, dan untuk menciptakan kesucian dan ketakwaan kita harus meningkatkan ilmu keagamaan kita, dan ilmu keagamaan itu hanya dan hanya didapat dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau di dalam kitab beliau banyak khazanah-khazanah beliau telah kumpulkan yang penuh dengan mutiara keilmuan, ilmu dan ma'rifat. Jadi perlu ada perhatian sepenuhnya untuk memperoleh hal itu. Jadi literatur yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, barang siapa yang tahu bahasa Inggris bisa baca, dan ada kutipan-kutipan itu yang sudah diterbitkan itu dalam berbagai barang siapa yang bisa bahasa Urdu, bacalah dalam bahasa Urdu, bahwa ilmu dan irfat kita untuk kita tingkatkan ini merupakan saran yang sangat besar, karena barang siapa apa yang beliau telah terangkan itu adalah merupakan tafsir daripada Al-Quran. Pada zaman ini yang paling penting adalah memahami Al-Quran, dan Allah telah berikan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dan berkenaan dengan banyak membaca Al-Quran, beliau bersabda bahwa karunia dengan karunia-Nya dia telah membukakan kepada kita bahwa Al-Quran merupakan kitab yang bercahaya. Saya berkali-kali menarik perhatian kepada hal ini. Saya telah berkali-kali menasihatkan orang-orang yang dekat kita bahwa Allah telah menjadikan jemaat ini untuk membuka rahasia hidayah. Karena tanpa itu tidak akan ada cahaya di dalam kehidupan. Ya, hakikat itu baru terbuka apabila memahami Al-Quran. Dan cahaya itu tidak akan ada tanpa mengetahui cahaya Al-Quran. Saya mengatakan bahwa untuk kebenaran amal itu supaya itu zahir pada dunia, sebagaimana Allah telah mengirim saya untuk tugas ini. Oleh karena itu bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, dan jangan menganggap itu sebagai kisah, bahkan anggaplah itu sebagai falsafah. Dan jadi sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tentang kebangkitan beliau kepada orang yang mengimani beliau sangat menekankan untuk itu. Ini merupakan tugas kita, bahwa kita harus memahami Al-Quran dan membaca itu, dan keindahannya, kecantikan Al-Quran kita harus zahirkan. Pada saat ini senjata yang paling besar untuk tabligh adalah Al-Quran, dan para pemuda pun juga, dan tidak siapapun bahkan. Jadi jangan ada kita terasa kepada rasa rendah hati, rendah diri, dan mungkin jadi bagaimana kita harus menggunakan senjata. Inilah senjata yang merupakan senjata yang dapat unggul dari semua agama. Oleh karena itu kita harus mempelajari itu, dan kita harus menyampaikannya ke depan dan membacanya dan memahaminya, dan dengan perantaraan itu keberatan membungkam mulut para orang-orang mengkritisi itu merupakan tugas kita. Banyak orang-orang yang keberatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan itu, ini merupakan tugas kita. Dan ini tidak hanya pekerjaan beberapa orang
ya ini dengan Hudamul Ahmadiyah atau dengan beberapa orang atau lewat Majelis Sultanul Kalam, itu kita anggap itu sudah cukup pekerjaan kita. Bahkan setiap orang Ahmadi besar kecil perlu menaruh perhatian kepada itu, supaya setiap orang dari antara kita amanat Islam yang hakiki, kita termasuk di dalam orang yang menyampaikan amanat itu. Beliau bersabda bahwa dengan masuk dalam jemaat ini wujud kalian harus terpisah dan kalian menjadi manusia yang melewati kehidupan yang sama sekali baru. Dan apa yang kalian sebelumnya jangan lagi ada. Janganlah kalian memahami bahwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menciptakan perubahan, kalian itu akan terbatas dan banyak musuh-musuh kalian. Tidak. Apabila orang yang memegang pangkuan Tuhan, dia tidak akan pernah menjadi orang peminta-peminta. Barang siapa yang menjadi Tuhan, menjadi penolongnya. Kalau semua dunia menjadi musuhnya, maka jangan khawatir. Seorang mukmin kalau berada dalam kesulitan, tertimpa dalam kesulitan, dia tidak akan ada kesulitan. Jadi kalau kesulitan karena Allah itu ada, maka bahkan itu hari-hari itu akan menjadi surga baginya. Yaitu malaikat Tuhan itu akan menariknya seperti seorang ibu kepada anaknya, dan akan terlahir hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hubungan itu Allah merintahkan kepada para malaikat. Dan jadi inilah beberapa perkara dari nasihat-nasihat yang saya terangkan, yang secara sporadis Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah jelaskan dalam sabda-sabda beliau. Beliau nasihatkan kita hendaknya berusaha mengamalkan itu, dan di dalam kehidupan kita ciptakan perubahan yang sedemikian rupa yang mendapat meraih keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saya telah katakan bahwa jalsa ini adalah merupakan kerohanian kita, agama kita, dan adalah untuk menciptakan perubahan dalam ilmu kita, amal kita. Dan jadi dalam hari-hari jalsa ini, lingkungan jalsa dan orang-orang yang pergi, yang akan menyampaikan ceramah, hendaknya mengambil faedah sepenuhnya dari itu. Dan hendaknya setiap orang harus mengintrospeksi kondisi atau keadaannya masing-masing. Apakah kita telah meraih standar itu yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam inginkan dari kita? Baru kita akan menjadi orang yang ikut serta dalam jalsah. Artinya kita dapat mengambil faedah yang sebenarnya dari itu. Kalau tidak, ini pun juga akan menjadi pertemuan-pertemuan dunia. Salah satu dari pertemuan dunia jadinya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua untuk mengambil berkat dari itu. Satu hal yang dari segi manajemen saya ingin sampaikan, bahwa setiap orang yang ikut serta harus memperhatikan lingkungannya masing-masing. Jadi lingkungan jalsah ini perlu kita jaga, dan kalian itu menjaga dirinya masing-masing pun juga perlu. Untuk para sukarelawan, para karyawan, para pengurus, petunjuk ini pun juga pada waktu tugas kadang-kadang tidak memperhatikan sholat. Hendaknya ada pengurusan untuk urusan sholat juga, supaya pada waktu jalsa anggota-anggota sibuk dalam berzikir kepada Tuhan. Inilah maksud yang sangat besar dari jalsa itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم